Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hoirunisa dari kelas Sistem Informasi Reguler 6B. Pada kali ini, saya akan membahas terkait jawaban ujian tengah semester mata kuliah IRP pada soal nomor 1. Sebelumnya soalnya yaitu menentukan netting, loading, offsetting, dan explosion dari masing-masing kebutuhan bahan baku. Diketahui pada soal terdapat alur proses di mana 2A menentukan kebutuhan bahan baku B, lalu 3C dan B ini menentukan bahan baku untuk produksi D. Yang pertama yaitu kebutuhan bahan baku D. Pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan metode FPR dengan intuisi lot sebesar 3 bulan. Dan lead time-nya yaitu 1 bulan. Pada soal diketahui kebutuhan kotor pada bulan 1 senilai 25, bulan kedua senilai 15, bulan ketiga senilai 30, dan seterusnya. Diketahui juga jadwal penerimaan persediaan pada bulan 3 senilai 20, diketahui persediaan di tangan senilai 15. Selanjutnya, untuk menentukan kebutuhan besi. Kebutuhan besi ini didapatkan dari hasil selisih persediaan dengan kebutuhan kotor. Misalnya 15 dikurang 25 hasilnya minus 10, artinya membutuhkan 10, dan persediaan sudah habis. Lalu 0 dikurang 15 minus 15, 0 dikurang 30 minus 30, namun terdapat penerimaan persediaan kembali. Jadi minus 30 ditambah 20, hasilnya jadi minus 10, dan persediaan habis. Selanjutnya 0 dikurang 15 hasilnya minus 15, dan sampai dengan seterusnya. Jika sudah didapatkan kebutuhan besi, maka kita dapat menentukan offsetting. Offsetting ini dari kebutuhan besi, namun pemesanannya dimajukan lebih awal sesuai dengan lead time yang telah ditentukan. Pada soal lead time-nya yaitu 1 bulan, jadi kebutuhan besi dimajukan pemesanannya 1 bulan. Sehingga didapat offsetting seperti ini. Lalu untuk menentukan lot menggunakan metode FPR, yang pertama kebutuhan besi yang telah didapatkan dengan cara yang sebelumnya, lalu ukuran lot ini didapatkan karena menggunakan metode FPR, yang mana artinya jumlah pemesanan didasarkan pada jumlah kebutuhan besi pada setiap periode. Pada soal dengan intuisi lot sebesar 3 bulan, artinya pemesanan lot dilakukan untuk 3 bulan ke depan. Yang pertama, ukuran lot 35 ini didapatkan dari 3 bulan ke depan kebutuhan besinya. Jadi 35 didapatkan dari 10 ditambah 15 ditambah 10. Hasilnya 35. Lalu kembali memesan lagi. Hasilnya 63. 63 ini dari 15 ditambah 28 ditambah 20. Lalu kembali memesan lagi senilai 43 lot. Didapatkan dari 20 ditambah 23. Lalu untuk persediaan di tangan yaitu selisih ukuran lot dengan kebutuhan besi. 35 dikurang 10 hasilnya 25. Lalu 25 dikurang 15 hasilnya 10. 10 dikurang 10 persediaannya habis. Lalu 0 dikurang 15 minus 15 dan ditambah lot menjadi 48. Lalu 48 dikurang 28 hasilnya 20. 20 dikurang 20 0. 0 dikurang 20 minus 20 ditambah 43 hasilnya 23, dan 23 dikurang 23 hasilnya habis. Selanjutnya yaitu kebutuhan bahan baku C. Kebutuhan kotor dari bahan baku C ini atau explosion didapatkan dari
offsetting kebutuhan bahan baku D. Offsetting kebutuhan bahan baku D. Awalnya offsetting ini kan 10, 15, 10. Tetapi karena C di alur prosesnya 3C, maka dikalikan dengan 3. Jadi 10 dikali dengan 3, 30. 15 dikali 3, 45. 10 dikali 3, 30. 15 dikali 3, 45. Dan seterusnya. Lalu diketahui pada soal jadwal penerimaan persediaan senilai 10 pada bulan kedua, 15 pada bulan kelima. Dan diketahui juga persediaan di tangan senilai 25. Sama seperti sebelumnya, untuk kebutuhan besi didapatkan dari selisih persediaan dan kebutuhan kotor. Jadi 25 dikurang 30 minus 5, persediaannya habis. Lalu 0 dikurang 45, 0 dikurang 45 minus 45, 0 dikurang 30 minus 30, terdapat persediaan, jadi minus 30 ditambah 10. Hasilnya minus 20, masuk ke kebutuhan besi. 0 dikurang 45, hasilnya minus 45, dan sampai dengan seterusnya. Untuk offsetting, sama seperti sebelumnya, yaitu kebutuhan besi dimajukan lebih awal sesuai dengan lead time yang telah ditentukan. Pada soal, lead time-nya yaitu 1 bulan, jadi pemesanan dimajukan 1 bulan lebih awal. Selanjutnya untuk menentukan lot, pada kebutuhan bahan baku C ini menggunakan metode lot for lot, di mana kebutuhan yang selalu berubah-ubah dan tidak teratur, sehingga biaya penyimpanan akan menjadi 0 untuk metode lot for lot. Yang pertama yaitu kebutuhan besi yang telah didapatkan dengan cara sebelumnya. Lalu ukuran lot. Ukuran lot ini ditentukan berdasarkan kebutuhan besi. Jadi jika butuh senilai 5, maka akan memesan sebanyak 5. Jika butuhnya 45, maka akan memesan 45 juga. Dan seterusnya. Untuk persediaan, yaitu selisih dari ukuran lot dan kebutuhan besi. Jadi 5 dikurang 5, 0. 45 dikurang 45, 0. Sampai dengan seterusnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan bahan baku B. Pada soal kebutuhan bahan baku B ini, pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan metode FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intrinsi 45 dan lead time-nya 1 bulan. Yang pertama, menentukan kebutuhan kotor atau explosion. Jadi explosion ini didapatkan dari offsetting bahan baku D. Karena D sama dengan B, maka offsettingnya langsung diturunkan ke kebutuhan bahan baku B. Jadi 10, 15, 10, 15, 28 ini didapatkan dari offsetting kebutuhan bahan baku D. Selanjutnya, jadwal penerimaan persediaan ini diketahui dari soal senilai 10, 10, 20. Persediaan di tangan kosong, dan untuk menentukan kebutuhan besi, selisih dari persediaan dan kebutuhan kotor. Misalnya, persediaan 0, 0 dikurang 10. Hasilnya 10, 0 dikurang 15, 15, 0 dikurang 10, minus 10. Tapi terdapat persediaan, jadi minus 10 ditambah 10, hasilnya 0. Dan sama untuk seterusnya. Lalu untuk offsetting, offsetting didapatkan dari kebutuhan besi yang pemesanannya dilakukan lebih awal dan dimajukan sesuai dengan lead time pada soal. Pada soal terdapat lead time 1 bulan, jadi offsettingnya dimajukan 1 bulan lebih awal dari kebutuhan besi. Selanjutnya untuk menentukan lot, menggunakan metode FOQ atau Fixed Order Quantity.
di mana FOQ ini kasus yang biasanya di mana biaya pemesanannya tuh tinggi. Setelah ditentukan ukuran lotnya senilai 45, kebutuhan besi didapatkan dengan cara yang sebelumnya. Lalu ukuran lot 45 telah ditentukan di soal. 45 dikurang 10 hasilnya 35, 35 dikurang 15 hasilnya 20, 20 dikurang 0 hasilnya 20, 20 dikurang 15, 5, 5 dikurang 18, minus 13, dikarenakan minus dan tidak cukup, maka dilakukan pemesanan lot senilai 45 lagi, agar dapat memenuhi kebutuhan. Jadi, 5 dikurang 18 minus 13, ditambah lot 45 menjadi 32. 32 dikurang 20 hasilnya 12. 12 dikurang 0 hasilnya 12. Dan 12 dikurang 23 hasilnya minus. Maka dilakukan kembali pemesanan lot senilai 45. Dan dapat dihasilkan hasilnya 34. Selanjutnya, kebutuhan bahan baku A. Yang pertama, menentukan explosion atau kebutuhan kotor. Kebutuhan kotor atau explosion dari bahan baku A ini didapatkan dari offsetting B. Karena B sama dengan 2A, maka offsettingnya dikalikan dengan 2. Misalnya 10 dikali dengan 2, 15 dikali 2 hasilnya 30, 0 dikali 2, 0, 15 dikali 2 hasilnya 30, dan seterusnya. Explosion ini didapatkan dari offsetting B. Offsetting kebutuhan bahan baku B yang dikalikan dengan 2. Lalu, diketahui pada soal jadwal penerimaan persediaan 15 senilai 15 pada bulan 3 dan 20 pada bulan 6. Lalu persediaan di tangan kosong. Lalu untuk menentukan kebutuhan besi didapatkan dari selisih persediaan dan kebutuhan kotor. Misalnya persediaan 0 dikurang 20 maka membutuhkan 20, 0 dikurang 30 membutuhkan 30, 0 dikurang 0 membutuhkan 0, 0 dikurang 30 minus 30 artinya membutuhkan 30, 0 dikurang 36 minus 36, namun terdapat persediaan kembali senilai 15, maka minus 36 ditambah 15 sama dengan 21. Dan untuk seterusnya. Untuk offsetting sesuai dengan soal pada kebutuhan bahan baku A ini lead time-nya 2 bulan. Jadi kebutuhan besi pemesanannya dimajukan menjadi 2 bulan lebih awal. Sehingga pemesanan dilakukan pada bulan 9. Jadi netting atau D untuk menentukan lot ini menggunakan metode EOQ, di mana netting adalah jumlah dari kebutuhan besi 20 ditambah 30 ditambah 0 ditambah 30 ditambah 21 ditambah 40 ditambah 0 dan ditambah 26 hasilnya 167. Maka untuk mencari lot menggunakan metode EOQ ini yaitu dengan memasukkan rumus angka 2DK dibagi dengan H, di mana D jumlah kebutuhan besi sudah diketahui sebanyak 167, K di mana biaya pemesanan yang diketahui di soal senilai 1.500, dan H untuk biaya penyimpanan terdapat di soal senilai 3.000. Maka tinggal dimasukkan angkanya 2 dikali D dikali K, 2 dikali 167 dikali 1.500 per H hanya 3.000. 1.500 dicoret dengan 3.000, hasilnya 2. 2 dicoret dengan 2,
maka habis, dan sisanya itu akar 167. Akar dari 167 yaitu 12,9 dan dibulatkan menjadi 13. Maka dapat ditentukan ukuran lot untuk kebutuhan bahan baku A ini senilai 13. Untuk pengimplementasiannya sebagai berikut. Kebutuhan besi didapatkan dari hasil sebelumnya, yaitu 20, 30, 0, 30, 21, 40, 0, dan 26. Lot, jika kebutuhan besinya 20, maka lot yang dipesan 2 kali. Karena jika pemesanan lot sebanyak 1 kali, yaitu 13, tidak dapat memenuhi kebutuhan. Jadi 13 dikali 2, 26. 26 dikurang 20, maka persediaannya 6. Lalu 6 dikurang 30 minus 24. Dan dilakukan pemesanan lot sebanyak 2 kali lagi. 26 dikurang 24, hasilnya 2. Lalu 2 dikurang 0, 2. 2 dikurang 30, hasilnya minus 28. Untuk memenuhi kebutuhan, maka dilakukan pemesanan lot sebanyak 3 kali. 13 dikali 3, hasilnya 39. 39 minus 28 ditambah 39, hasilnya 11. Lalu 11 dikurang 21, dilakukan pemesanan lot 13. Dilakukan pemesanan lot 1 kali, karena sudah mencukupi, dan sisanya 3. 3 dikurang 40, hasilnya 37, dan dilakukan pemesanan lot sebanyak 3 kali. Sisanya 2, 2 dikurang 0, 2, 2 dikurang 2, 6, hasilnya 24. Kembali memesan lot sebanyak 2 kali, dan sisanya 2. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Jadi dari hasil nomor 1 dapat disimpulkan bahwa untuk memproduksi bahan baku D diperlukan 3 bahan baku C dan 1 bahan baku B. Untuk memproses bahan baku B diperlukan 2 bahan baku A. Jadi alur proses produksi ini dimulai dari bahan baku A. Artinya setiap proses produksi A, B, C, dan D saling berhubungan dan saling berpengaruh. Untuk menentukan lot, kita harus mendapatkan kebutuhan besi terlebih dahulu. Lalu, untuk menentukan netting, kita dapat menjumlahkan hasil kebutuhan besi dalam satu periode. Untuk offsetting, kita hanya perlu memajukan jadwal pemesanan kebutuhan besi sesuai dengan lead time yang telah ditentukan. Dan terakhir yaitu explosion, untuk menghitung kebutuhan kotor dalam setiap komponen berdasarkan offsetting. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan IRP dengan pengembangan sistem yang lainnya, dan berikan contoh pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit atau puskesmas. Perbedaannya yaitu sistem dengan pendekatan IRP merupakan sistem yang komprehensif yang dapat membantu mengelola semua proses bisnis, dan melalui pendekatan IRP artinya sistem dapat dibuat dengan konsep best practice, di mana sistem dibuat dengan proses bisnis yang terbaik dan komponen pembentuk yang terbaik. Sedangkan untuk pengembangan sistem yang lainnya cenderung lebih sederhana dan dirancang untuk organisasi yang lebih kecil. Jadi sistem dengan pendekatan IRP ini memiliki 2 konsep. Yang pertama best practice dan one input multiproses. Contohnya dalam
sistem informasi layanan rumah sakit, yaitu dalam penerapan konsep ILP, sistem informasi layanan rumah sakit biasanya menggunakan one input multiproses. Misalnya, jika pasien ingin berobat, rumah sakit hanya perlu menginput data pasien untuk memproses output seperti resep obat, dokter spesialis, mana yang dituju, ruangan mana, dan jadwal konsultasi. Itu hanya melalui input data pasien, artinya one input dan multiproses. Baiklah, sekian dari penjelasan ujian tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.